Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud seorang Arab Badui. Jibril alaihissalam bertanya, "Kabarkanlah kepadaku, kapan terjadi kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Sobat akhir zaman, inilah rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai pertanda bahwa kiamat semakin dekat. Penasaran ingin tahu lagi? Like dan subscribe dong, biar anak-anak kami bahagia. Setelah membahas berbagai rezim di episode sebelumnya, kali ini kita akan ungkap pertanda yang disebut dengan kiamat kecil. Sebelum alam semesta ini hancur lebur yang disebut kiamat besar, maka ada kiamat kecil yang diawali berbagai bencana dan huru-hara. Peradaban besar dengan sederet kecanggihan teknologi dan kekuatan senjatanya kelak akan lenyap. Diduga karena habisnya sumber daya alam. Dan manusia dirasuki ambisi berkuasa hingga saling bertempur. Manusia akan kembali bertempur di atas kuda, menggunakan pedang, tombak, tameng, dan zirah. Kekejaman manusia membunuh dan menghancurkan sesama sudah tercatat dalam sejarah dunia. Perang untuk mempertahankan ambisi politik dan berebut kekuasaan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haraj itu pembunuhan. Manusia tak lagi bernilai, dibunuh dan dibantai dengan kejam. Sejarah kelam Perang Dunia Pertama yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 telah merenggut nyawa lebih dari 20 juta jiwa. Fasisme, ideologi yang membakar nafsu perang belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut yang dimulai tahun 1939 hingga 1945. Korban jiwa makin banyak. Diperkirakan lebih dari 70 juta jiwa tewas dalam perang terdahsyat dalam sejarah manusia. Perang yang awalnya berkobar di Eropa menyebar ke berbagai negara. Jerman yang didukung negara-negara seperti Italia, Hongaria, dan Jepang melawan pasukan sekutu yang dimotori Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang Dunia baru berakhir setelah Jerman kalah perang melawan Uni Soviet. Jepang pun takluk kepada pasukan sekutu setelah bom atom meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah tragedi yang merenggut ratusan ribu jiwa. Namun, setelah Perang Dunia berakhir, berbagai konflik dunia masih membara. Perang menjadi bukti nafsu dan keserakahan manusia yang tak pernah habis. Yang memilukan lagi, agresi dan pembantaian umat Islam ikut menandai sejarah kelam umat manusia. Seperti yang terjadi di Bosnia, Chechnya, dan Afghanistan. Penjajahan Israel terhadap Palestina ikut menambah daftar kejahatan manusia dalam sejarah dunia. Huru-hara peperangan di Suriah dan Yaman juga bagian dari kiamat kecil. Seperti diisyaratkan oleh Rasulullah, bahkan Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi sebagai buntut konflik dagang antara Amerika Serikat dan China. Di masa depan, peperangan akan menggunakan senjata biologis, senjata tak terlihat mata, seperti virus COVID Wuhan yang menyerang dunia saat ini. Tapi ini baru permulaan, bisa jadi senjata virus yang lebih hebat siap diluncurkan. Wallahu a'lam. Sobat akhir zaman, selain perang, berbagai isyarat lainnya menjadi pemandangan yang biasa kita saksikan saat ini, yang juga menjadi tanda-tanda makin dekatnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sabdanya tentang imra'atus sibyan atau kekuasaan di tangan anak-anak. Rasulullah menyebutnya seorang ibu akan melahirkan tuannya sendiri. Orang tua tak lagi berwibawa di depan anak-anaknya,
malah mereka banyak diperintah dan dikendalikan oleh anak-anaknya. Seolah-olah anak adalah tuannya, sedangkan orang tua menjadi hamba sahaya. Kemerosotan moral juga menjadi ciri-ciri akhir zaman, seperti sabda Rasulullah. Sesungguhnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyak perzinahan, dan banyak orang yang minum khamr. Sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Kaum hedonis, pecinta kesenangan hidup duniawi, sudah merajai dunia. Identitas masyarakat modern bisa dilihat dari penampilan dan prestisenya. Mereka memuja seks dan gaya hidup yang glamor, mulai dari pakaian, mobil, hingga rumah. Manusia modern dirasuki nafsu untuk berlomba-lomba mendirikan bangunan tertinggi dan termegah di dunia. Karena inilah kebanggaan dan bukti sebuah prestasi duniawi. Sayangnya, masjid, rumah Allah yang mestinya dihiasi dengan ritual ibadah, justru yang dibanggakan karena keindahan dan kemegahannya. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, di antara tanda kiamat suatu saat nanti, umat Islam akan saling membanggakan dalam keindahan masjid. Bahkan yang lebih memilukan, Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa di mana orang-orang kaya akan pergi haji untuk bertamasya. Orang kaya untuk kepentingan bisnis, orang bijak untuk pamer, dan orang miskin untuk mengemis. Na'udzubillah. Berdasarkan hasil riset World Factbook yang dirilis oleh Lembaga Intelijen Amerika Serikat CIA, harapan hidup wanita lebih baik dari laki-laki. Di Amerika Serikat, rata-rata pria berumur 75 tahun, sedangkan perempuan 80 tahun. Di Cina, pria berumur hingga 81 tahun, sedangkan wanita berumur hingga 88 tahun. Tak jauh berbeda di Jepang pun, wanita berusia lebih lama, rata-rata 86 tahun, sedangkan pria rata-rata 78 tahun. Di belahan dunia lain, tak jauh berbeda kondisinya. Secara genetika, wanita ternyata lebih tahan penyakit daripada laki-laki. Karena kromosomnya XX yang dimiliki wanita mampu melakukan kopi dan perbaikan cepat jika ada kromosomnya yang rusak. Berbeda dengan laki-laki yang kromosomnya XY. Tak mengherankan jika jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Semua ini sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sebagai tanda-tanda kiamat. Wallahu alam. Tapi masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah. Cukup tekan like, share, and subscribe. Lalu tekan pula tanda loncengnya ya. Dan kisah akhir zaman pun akan selalu hadir ke hadapan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.